Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Atanabilah. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengkonfigurasi database server pada Debian dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menginstal terlebih dahulu server yang akan kita konfigurasi nantinya. Nah, di sini server saya sudah saya install. Dan langkah selanjutnya kita akan mengubah settingan networknya itu menjadi bridge adapter agar komputer yang kita pakai ini terhubung ke internet yang kita gunakan. Oke kan? Lalu kita masuk ke dalam server yang telah kita buat tadi dengan mengklik tombol start ini. Nah, jika sudah masuk, sekarang kita login menggunakan user root. Kemudian kita masukkan passwordnya sesuai dengan password yang kita buat saat penginstalan Debian tadi. Nah, jika sudah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita harus memasukkan IP ke dalam server kita ini dengan perintah nano/etc/network/interface. Enter. Nah, untuk yang pertama ini kita akan memasukkan IP-nya IP DHCP terlebih dahulu. Itu hanya dengan mengganti tulisan allow hard plug-nya menjadi tulisan auto. Setelah itu kita save. Baru kita restart networknya itu dengan perintah service networking restart. Kita klik. Nah, sekarang kita pastikan apakah IP DHCP kita telah masuk atau belum dengan perintah IPA. Nah, di sini IP DHCP kita sudah masuk dan langkah berikutnya adalah kita harus mengupdate server kita terlebih dahulu dengan perintah apt update. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan menginstal paket aplikasi yang akan kita gunakan saat mengkonfigurasi database server tersebut. Aplikasinya itu ada Apache 2 dan MariaDB server. Kita install dengan perintah apt install Apache 2 MariaDB strip server. Enter. Ya. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan DVD. Nah, saya akan memasukkan DVD Debian 11 karena di sini saya menggunakan Debian 11. Berarti kita enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, selanjutnya kita akan mengubah networknya dari yang sebelumnya kita atur bridge adapter, sekarang menjadi host only adapter. Dan kita juga akan mengubah IP-nya yang tadinya IP DHCP menjadi IP static. Di sini tulisan DHCP-nya akan kita ganti menjadi tulisan static. Dan di bawahnya kita akan membuat IP address sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat IP address-nya 192.16.26/24 dan kita simpan. Kembali kita restart networknya untuk memastikan IP-nya sudah masuk atau belum. Kita cek kembali di perintah IPA. Nah, di sini IP static saya sudah masuk. Dan langkah selanjutnya kita akan memastikan apakah Apache 2 tadi telah terinstall dengan baik. Sebelum itu kita harus menukar IP klien kita agar menjadi IP yang satu jaringan dengan IP servernya. Nah, kita akan buat IP-nya di sini VirtualBox host only network. Nah, di sini akan kita atur IP-nya itu menjadi IP static
atau manual. Nah, IP versi 4. Dan di sini akan kita buat IP-nya itu menjadi satu jaringan dengan IP server kita tadi. Akan saya buat IP klien saya menjadi 192.168.16.27 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di bagian gateway ini kan saya isikan dengan sesuai dengan IP server saya tadi. Pada DNS akan diisikan 8.8.8.8. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah, kita tutup settingan IP-nya dan kita akan pergi ke Chrome. Nah, di sini kita akan browsing sesuai dengan IP server kita tadi, yaitu 192.168.16.26. Nah, ternyata Apache 2 kita telah terinstall dengan baik. Nah, langkah selanjutnya kita akan memastikan apakah MariaDB servernya telah terinstall dengan baik, itu dengan perintah system ctl status MariaDB service. Kita klik. Nah, di sini MariaDB saya sudah aktif atau running. Berarti artinya itu MariaDB saya telah terinstall dengan baik. Kita keluar. Dan sekarang kita akan membuat password pada database server kita dengan perintah mysql strip secure installation. Nah, di sini kita akan dimintai password saat kita login tadi. Ditawarkan untuk mengganti password dan kita akan ganti passwordnya. Nah, setiap pertanyaannya akan kita jawab dengan yes saja. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah mysql. Nah, kita akan ketikkan perintah alter user root at localhost identified via mysql native password. Nah, setelah itu kita akan ketikkan perintah seperti tadi, tapi bagian via mysql native password ini kita ganti menjadi by. Dan sini kita buat password yang kita buat barusan. 1. Enter. Nah, kita coba keluar. Dan di sini kita akan login kembali, tapi kali ini akan menggunakan password dengan perintah mysql min u root min p. Nah, di sini dia akan meminta password dan kita isikan sesuai dengan password yang kita buat tadi. Nah, jika sudah masuk, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat apakah sudah ada database yang tersedia di dalam MariaDB ini atau belum. Dengan perintah show database. Ternyata di dalam MariaDB ini sudah ada 3 database. Yang selanjutnya akan kita tambahkan dengan database yang akan kita buat. Di sini saya akan buat database create database perpustakaan. Jadi perpustakaan ini adalah nama database yang akan saya buat. Kita klik. Nah, untuk memastikan apakah database sudah berhasil dibuat atau belum, kita kembali ke perintah yang sebelumnya, yaitu show database. Nah, di sini ternyata database yang barusan saya buat tadi sudah ada di daftar database, itu baris keempat. Selanjutnya kita akan
masuk ke dalam database yang kita buat tadi itu dengan perintah use perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database perpustakaan ini dengan perintah create table buku dalam kurung. Di sini saya akan buat kode buku menggunakan variabel karakter dengan jumlah karakternya ada 5 karakter saja, dan kita tuliskan not null. Not null ini artinya tidak boleh dikosongkan datanya. Selanjutnya ada judul buku, kita buat varchar juga. Di sini saya akan memberinya 30 maksimal 30 karakter, karena kadang judul buku ini ada yang panjang. Lalu yang terakhir itu ada jumlah buku. Kita buat varchar juga, tapi kali ini hanya kita berikan 5 karakter saja. Terakhir kita akan mengisi primary key-nya. Itu kita buat saja kode buku, karena kode buku ini nggak ada yang sama. Kalau judul buku kemungkinan akan ada yang sama. Nah, setelah itu kita enter. Sudah berhasil. Sekarang kita cek apakah sudah masuk ke dalam database perpustakaan dengan perintah show table. Nah, ternyata tabel buku sudah ada di dalam database perpustakaan. Sekarang kita akan mengisi data-data dari tabel buku tadi seperti kode buku, judul buku, dan jumlah bukunya dengan perintah insert into kita kasih tanda kurung. Nah, titik atas. Yang pertama kita masukkan adalah kode buku. Kode buku pertama akan saya buat 001 dan atas koma. Setelah itu kita buat judul bukunya. Judul buku yang pertama akan saya buat Laskar Pelangi. Nah, yang terakhir itu ada jumlah buku, akan saya buat sisa jumlah bukunya ada 15 buku saja. Nah, kita tutup kurung, si tanda tutup. Oh, ada typo. Oh ya, sebelum di tanda kurung ini kita buat sini insert into buku values. Nah, sudah berhasil. Kita lanjutkan sampai sejumlah buku yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat sejumlah 10 buku. Itu dengan judul yang berbeda. Nah, ini adalah buku terakhir yang akan saya buat. Itu buku ke-10 dengan judul Matahari, dengan jumlah buku yang hanya ada 8 buah buku. Nah, selesai. Setelah itu kita akan pastikan apakah buku-buku yang kita input ini udah tercatat di dalam tabel yang kita buat tadi, itu dengan perintah select bintang from buku. Arti bintang ini adalah untuk menampilkan semua data yang
ada pada tabel tersebut. Kita cek. Nah, ternyata sudah terdata 10 jumlah buku yang saya buat tadi. Itu dengan kode buku masing-masing dengan judul yang berbeda dan jumlah buku yang berbeda-beda. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konfigurasi.